Jakarta. Kembali lagi bertemu saya, Yunita Puspita, pastinya di Karutan, Yogyakarta. Nah pemirsa, saat ini saya berada di Solo, tepatnya di daerah Jebres. Dan bisa dilihat di belakang saya ada tong. Kenapa sih saya mengunjungi tempat ini dan ada apa dengan tong-tong ini? Karena saya akan bertemu dengan tamu saya kali ini, di mana tamu saya mengkreasikan dari tong ini menjadi tempat duduk dan juga meja. Seperti apa? Ikuti saya. Saya sudah membuat janji dengan beliau, tamu saya ini, di mana sedang mengkreasikan tong bekas menjadi kursi serta meja yang menarik pemirsa untuk Anda dapat gunakan di rumah. Seperti apa? Ikuti saya. Halo, selamat pagi Mas Selamat Syafiq. pagi Mbak. Ini lagi apa ini Mas? Ini baru proses pembuatan kursi nih kawan nih Mbak. Pembuatan kursi pemirsa. Ini dari tong bekas ya? Iya Mbak, tong bekas Mbak. Dari tong bekas tuh pemirsa, ini dikreasikan menjadi kursi. Ini dari tahun berapa ini mengkreasikan ini? Ini kebetulan saya merintis ini tahun 2017. 2017. Untuk tahun ini berarti ya 4 tahun jalan ya Mbak ya. Jalan 4 tahun. Oke. 4 tahun. Kenapa bisa mengkreasikan dari tong menjadi kursi dan juga meja menarik seperti ini sih Mas? Dulu sih awalnya iseng-iseng Mbak. Ah. Semua itu awalnya dari iseng-iseng. Ah. Pengen sesuatu yang unik lah Mbak. Ingin depan rumah sini kan pengen ada hiasan kursi yang unik, yang tidak semua orang mungkin di depan rumahnya tidak seunik ini ya. Jadi kemarin waktu dulu itu buat sendirilah dengan desain foto-foto anak-anak, anak-anak saya sendiri ya, anak bersama saya dan istri. Nah, waktu itu saya buat, waktu itu pakai stiker lah, pakai stiker saya buat, nah saya iseng-iseng posting di online. Nah ternyata banyak peminat juga Mbak, saya juga kaget, saya cuma iseng-iseng posting, akhirnya banyak peminatnya dan sampai sekarang alhamdulillah menjadi mata pencaharian saya. Jadi salah satu usaha yang menarik pemirsa. Jadi memanfaatkan barang bekas yang dimana mungkin ini kalau dilihat bagi Anda tidak terpakai, tidak berguna untuk Anda, tapi di tangan Mas Syafiq ini bisa menjadi barang yang menarik untuk menghiasi rumah Anda di rumah. Dan ini tadi bermula dari iseng ngebuat sendiri dari foto keluarga, diposting, lalu orang-orang tertarik memesan. Itu awalnya mendapatkan tong ini dari mana? Dulu itu saya dapat dari pengepul sih Mbak. Jadi di Solo ini kan ada pasar yang namanya pasar Kambangan. Nah itu kan barang-barang bekas semua terjadi di situ. Dari beberapa kaleng sama seperti ini adalah waktu itu hanya sebatas mencoba 3 tong lah. Nanti menjaga 3 tong dengan yang saya katakan tadi membuat desainnya ini foto-foto keluarga. Nah, dan seperti itu. Jadi awal mula saya dapat bahan dasar ini dari pasar Kambangan. Karena memang di pasar Kambangan pusatnya barang bekas yang mau dijual lagi Mbak ya, seperti itu. Berarti emang udah ada niatan untuk membuat ini dong? Iya dulu memang ya cuma iseng, cuma buat untuk sendiri lah Mbak, untuk sendiri buat di rumah. Tapi ya tadi keisengan saya memposting tadi akhirnya menjadi rezeki buat saya sampai saat ini. Membawa keberkahan sendiri pemirsa untuk Mas Syafiq ini. Mendapatkan barang ini dari pasar Kambangan. Ya waktu awal. Pasar Kambangan itu ada di daerah Solo yang menjual barang-barang bekas ya Mas. Itu untuk dulunya untuk mengisi rumah sendiri berarti? Iya memang awalnya niatnya untuk mengisi rumah. Jadi memang tidak ada niatan pertama untuk menjual, enggak. Jadi cuma untuk hiasan di rumah. Tapi ada keisengan lagi dari saya untuk memposting, ternyata ada yang banyak yang minat seperti itu Mbak Yu. Kenapa tercetus membuat ini? Ya karena dulu memang saya senang dengan barang-barang yang unik sih Mbak. Jadi dari handmade lah, handmade ya, dari handicraft. Jadi memang saya ingin mewujudkan hasil-hasil yang unik. Biasanya yang unik-unik itu kan yang digemari. Nah, jadi itu. Itu Mbak. Jadi mencari tahu sendiri, membuat sendiri Ya, gitu. benar, ya. Dan sekarang menjadi salah satu mata pencarian dari Mas Syafiq sendiri pemirsa. Ini kalau dikatakan
Pas ini kan mencari tahu sendiri semuanya, kesusahannya pasti ada dong. Pasti ada. Apa itu? Yang jelas untuk saat ini kala banyak pesanan ya Mbak, karena banyak pesanan untuk saat ini kadang di pengepul dan di pabrik sudah habis lah. Itu kadang yang membuat kewalahan. Jadi ya alhamdulillahnya pesanan banyak, tapi terkendala di bahan bakunya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah lagi karena semakin kesini ya alhamdulillah tong arsa ini dikenal masyarakat, banyak yang mengajukan. Jadi mau nyetori, mau ya intinya menawarkan bahan bakunya seperti itu. Kemarin lagi ada beberapa temen juga nawarin bahan baku lagi. Jadi ya untuk ke depan lagi ya kalau di sini kosong ada tempat yang lain yang jelas seperti itu Pak. Ada banyak lubang lah sekarang. Dulu masih beberapa lubang tok, sekarang banyak lubang. Kalau kehabisan ada tanah ya seperti itu Pak. Kalau dulu pas lagi susahnya nyari tongnya gimana? Saya pending Mbak. Jadi dulu memang saya pending. Saya pending untuk pesanannya ya nggak sampai lama, paling hanya maksimal itu seminggu. Tapi kan buat saya seminggu itu sudah terlalu lama kalau untuk service customer ya Mbak. Jadi memang kita ya servisnya ya yang maksimal lah seperti itu. Tapi ada kalanya dulu itu saya ngambil akhirnya dari sesama penjual. Jadi di kota Solo ini ya banyak bermunculan penjual seperti ini. Jadi saya ambil sesama penjual, jadi ya agak mahal karena memang sesama penjual lagi seperti itu. Jadi ya terpaksa saya ambil barangnya dengan harga segitu, tapi ya saya ke konsumen saya tetap harga yang sama seperti itu. Jadi memang menjaga stabilan harga di tong arsa saya ini Mbak. Nah, membicarakan tentang harga pemirsa, berapa sih patokan yang diberikan Mas Syafiq untuk customernya? Kita akan bahas saat lagi, tetap di Cengkrokan Yogyakarta. Yogyakarta pemirsa, masih bersama saya Yunita Puspita dan saya masih di Tong Arsya pemirsa. Ini sama pembuatnya langsung ini di samping saya, Mas Syafiq. Dan dengan di depannya sudah ada tong bekas yang akan dibikin kursi. Tadi sedikit membahas mengenai harga, tapi belum disebutkan harga yang dipatok dari sini berapa. Kalau sudah jadi Mbak ya, kalau sudah jadi tanpa busa seperti yang di belakang ini kan. Oke, ini. Ditarik aja. Ini pemirsa, ini kursi yang tanpa busa. Yang tanpa busa. Okay. Tapi di dudukannya ada gambarnya. Oh. Ini saya patok dengan harga 75 saja. 75. Okay. Dan di dalam itu ada kayu penyangganya Mbak. Nah nanti ini kan masih kosong. Nah nanti ada kayu penyangga sebagai penyangga berat badan kita. Jadi tidak biar lebih kuat lah Mbak, tidak kosong melompong seperti ini. Jadi memang saya tambahkan nilai tambah di tong saya ini. Jadi untuk khusus kursi ini nanti saya tambah kayu. Jadi sebagai penyangga berat badan, jadi lebih kuat. Karena ini memang bahan dasarnya dari kardus ya. Yang mana kalau kardus ini kan ada usianya, semua kan ada usianya. Tapi kan kalau ditambah dengan kayu mungkin lebih kuat dan lebih tahan lama seperti itu Mbak. Itu yang tanpa busa. Kalau pakai busa seperti ini pemirsa. Pakai busa seperti ini saya patok dengan harga 90.000. Ya, 90. Dan untuk set 2 kursi dengan 1 meja seperti ini. Ini saya patok hanya dengan harga 350. Jadi 1 kursi, 2 kursi, 1 meja. 1 meja itu 350. 350 pemirsa, itu kalau Anda ingin beli segitu harganya, siapin kantong Anda untuk membeli. Terjangkau, Pak. Nah,
kursi dan juga meja dari Mas Syafiq ini. Ini tadi jadi ada 2 pilihan ya? Ya, Busa dan tanpa busa. tanpa busa. Dan mejanya ada yang tinggi sebenarnya Mbak, tapi belum jadi. Oke. Tingginya berapa sih? Nah kalau yang untuk yang pendek ini kurang lebih sekitar 50 cm lah Mbak, sekitar 50 cm. Oke. Ditambah dengan kaki-kaki stainless seperti ini, Ada kaki-kakinya pemirsa. Ini 50 cm. kurang lebih 50 cm. Kalau yang lebih tinggi lagi? Ada itu 70 cm, Wow. kurang lebih 70 cm. Tapi Dan, dengan ukuran diameternya segini tetap. lebih lebar Lebih lebar lagi? lebih lebar Oke. lagi. Untuk diameter untuk yang meja yang pendek ini, diameter untuk kayunya sendiri 50 cm Mbak. Tapi untuk yang tinggi yang 70 cm tadi itu 60 cm. 60 cm. Dengan diameter untuk tongnya sendiri sekitar 40 cm lah, 45 cm. Jadi lebih lebar, lebih tinggi juga. Dan ada ini gambar-gambarnya yang pasti biar lebih menarik ya Mas ya. Yang jelas sesuai dengan request. Oh, bisa di custom. Bisa di custom, bebas request gambar ataupun tulisan. Oke, jadi bisa menyesuaikan permintaan dari customer. customer. Jadi mau beri tulisan juga bisa, mau dikasih gambar full seperti ini juga bisa. Mempengaruhi harga kah? Enggak. Kita bebas free design. Oh, free design. Free design. Harga tetap sama pemirsa. Banyak sih Mbak kemarin permintaan pembuatan logo. Juga saya samakan, tidak saya tarik bayaran untuk pembuatan logo. Padahal pembuatan logo biasanya kan ada tarifnya sendiri. Nah, kalau di sini saya free kan. Kenapa? Karena juga untuk menarik pelanggan itu salah satu servis dari Tong Asia. Seperti itu Mbak. Jadi kita memang flat untuk harga set juga seperti itu, sesuai dengan permintaan, sesuai desain. Jadi untuk logo-logo kita berikan. Seperti itu. Dan untuk proses pembuatannya sendiri berapa lama sih Mas? Untuk untuk satu set 2 kursi, 1 meja seperti ini kita hanya membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari lah Mbak. 3 sampai 4 hari. Untuk Karena 2 kursi 1 meja, 1 set. karena untuk masuk gambar seperti ini kita kan masih masuk ke percetakan. Kita pakainya untuk bahan lapis ini, kebetulan ini pakai bahan yang MMT Spandu itu loh Pak. Nah, banner itu. Itu kan kita masuk cetakan dulu, paling enggak ya 1 hari atau 2 hari lah maksimal itu baru selesai. Habis itu kita pengharapan di tongnya. Ini tadi harga-harganya dan juga proses pembuatan mencapai 3 sampai 4 hari ya Mas? Iya. 3 sampai 4 hari. Pernah itu kadang 2 hari udah selesai. Karena cetakannya cepat. Kan kita juga tergantung antrian di cetakan juga Mbak. Cetakan cepat kita juga garapnya juga langsung cepat. Seperti itu. Untuk pemesanan ada minimalnya? Enggak. Berapapun bisa diterima? Bisa. 1 kursi saja bisa, 1 meja juga bisa. Jadi per pieces pun juga diterima? Wow. Tapi kalau untuk pengiriman luar kota, ongkir ditanggung customer. Tapi untuk wilayah Solo sendiri, kita free ongkir. Sekota Solo kita free ongkir. Walaupun 1 pieces? Bener. Untuk area Solo? Area Solo, tapi untuk luar Solo tergantung lokasi, jarak gitu. Dan sejauh ini sudah sampai mana? Untuk yang terakhir kemarin kita ke itu Mbak, Ketapang, Kalimantan. Sampai Kalimantan. Terus Bandar Lampung, Sulawesi juga. Nah kalau seperti itu kita pakai kargo pengirimannya. Jadi memang kalau untuk luar Solo ya ditanggung ongkirnya oleh customer. Jadi tapi kan juga udah free design pemirsa, jadi kalau ongkir tetap ditanggung Anda kalau misalnya Anda berada di luar area Solo. Dengan segitu tadi harganya loh pemirsa. Ini juga terbuat dari kardus dan dapat diduduki dengan berat badan berapa? Ya kalau untuk yang ini karena sudah di dalamnya udah ada kayu, 80 sampai 100 kilo pun insya Allah mampu. Kuat. 100 kilo dari kardus loh. Dulu pernah saya Mbak dapat customer itu sampai difotokan, maaf agak besar badannya. Yang saya kira itu 100 lebih. Tapi kuat. Jadi customer saya yang warung itu kan, warung itu. Jadi
diduduki orang yang agak besar pasti fotokan ke saya, nanti dipakai testimoni yang memang benar-benar kuat seperti itu. Tuh, jadi berat badan sampai 100 kilo pun juga kuat loh pemirsa. Dan seperti apa sih cara pembuatannya agar menjadi semenarik ini? Saya akan kupas sesaat lagi. Tetap di Cakar Tanjung Jakarta. Kembali lagi di Cakar Tanjung Jakarta pemirsa. Saya masih di sini bersama dengan Mas Syafiq, pembuat dari tong yang dijadikan kursi dan juga meja yang menarik seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi ini bahan bakunya dari tong bekas sih Mas? Tong bekas. Tong bekas dan bisa dibikin seperti ini loh pemirsa, menarik, bisa untuk tempat duduk di rumah Anda. Ini kalau cara pembuatannya sendiri gimana sih Mas? Ini kalau untuk beda-beda sih Mbak. Jadi kalau memang kita bahan lapisnya itu MMT, kita harus ada melakukan pengeliman di badan tongnya. Jadi seperti ini sudah sebagian saya lem. Ini Mas, jadi dari bahan baku ini tong bekas apa ini Mas? Ini bekas obat sih Mbak, pabrik bekas. farmasi. Kebanyakan kalau seperti ini pabrik farmasi yang ada di sekitaran Solo. Dari pabriknya langsung berarti? Ada yang pabrik langsung, Hah? ada juga yang dari pengepul juga. Jadi untuk tongnya sendiri kita lem full muter ya Mbak ya. Oke. Ini full muter karena saya sebagian sudah lem. Jadi kita lem sedikit saja Mbak ini Mbak. Jadi kita lem full, kita mengitari ini sisi atas dan bawah. Terus untuk yang tengah karena nanti kita mulai dari sini, nanti terakhir di sini, terakhir untuk penutupan lah. Ini sudah dulu. Nah ini untuk bahan lapisnya saya menggunakan MMT. Ini bahan MMT Mbak. Jadi ini untuk ukuran sendiri kalau teman-teman di rumah mau melakukan, ini untuk ukuran sendiri karena tongnya rata-rata seperti ini, paraset, tong paraset itu kita pakai untuk panjangnya MMT ini 124 cm kali 50 cm. Jadi kalau untuk bisa dicoba di rumah ya Mbak ya, 124 cm kali 50 seperti itu. Nanti itu sudah kelilingnya Sudah penuh segini. full, ya. Jadi kita mulai pengeliman di MMT-nya juga Mbak. Jadi semua karena ini tidak ada pengeratnya, jadi kita lakukan dengan pakai lem. Lemnya ini juga lem sepatu itu loh Mbak. Oh, makanya lem sepatu pemirsa. Ya. Oke. Jadi kita lakukan pengeliman di sini Jadi sebagai di lem, awal. di MMT-nya juga. Jadi semua. Biasanya kalau untuk bahan lapis MMT seperti ini ataupun stiker itu untuk lapisan tong ini harus 2 orang sih Mbak. Sementara baru bisanya 2 orang, harus 2 orang. Kenapa? Karena satu Ya, tumpahkan. Karena ada saya Mas Syafiq jadi gak fokus pemirsa. Satu untuk penarian, satu untuk megangin tongnya. Oh. Jadi di lem semua biar lebih dekat dan lemnya khusus lem sepatu. Kalau lem lain bisa nggak? Untuk saat ini saya masih untuk tong ini kita pakai yang lem ini. Jadi untuk pengelimannya kita awali di sini ya. Jadi dipegangin 2 orang. Harus 2 orang. Kalau 1 orang nggak bisa. Ini kita lem dulu. Biasanya kalau untuk lem sepatu seperti ini menunggu sama-sama agak kering, tapi jangan sampai kering banget. Kalau sudah seperti ini kita balik Mbak. Nah kita belum pengeliman di MMT secara penuh di tepi-tepian tadi karena di badan tongnya kita sudah ada lem ya,
Tapi ini kan sudah. udah kering mas. Ini udah kering banget sih mbak, masih malam, masih agak-agak Basah. basah. Hmm. Jadi ketika kita lem di tongnya, di MMT-nya kita juga melakukan lem. Hanya di tepi-tepi. Kita lakukan di Oh biar tepi-tepian. sekalian. Oh jadi tinggal nanti muter lagi. Iya, nanti muter lagi. Oke. Karena untuk proses pengeliman kita harus dibalik seperti ini. Udah mulai mbak. Cepat berarti dong. Iya, emang agak cepat. Kalau kena angin lebih cepat lagi. Atau perlu saya tip mas? Nah ini mbak, tolong mbak ya. Nah, ini Gimana? dibalik lagi. Saya harus ngapain nih? Megangin atau gimana? Cuma nahan saja mbak. Nahan. Nahan Oke. tapi agak kuat lah mbak. Nah ini dibalik lagi. Nah, Oh, oke. ini dibalik Diputar lagi. lagi. Terus? hanya megang saja Hah? yang kuat. Saya Ini? saya melakukan penarikan. Oh. Nah juga narik, Kayak gini? narik, Hah? semu narik, semu nahan. Oke. Nah seperti itu mbak ya. Ah. Nah, 1, 2. Nah, jadi seperti itu. Oh, biar Agar- lebih kenceng gitu. Agar lebih kencang dan ketarik dan presisi. Oh. Nah, saya biasanya langsung di apa ini mbak, diusap. Ya, Nah, diusap-usap pemirsa. diusap. Gak bisa keluar jin dari sini. Lagi. Oh, Ini kita lakukan gitu. bertahap. Jadi seperti itu mbak. Oh, jadi kita kan menempel yang lem di MMT sama Di kardusnya. Nah, kardusnya. Oke. disatukan. Bisa dikatakan ini mudah ya mas ya berarti? Mudah. Mudah sekali pemirsa. Tinggal mulai ngelem. Kalau untuk yang pakai bahan lapis stiker, kita kan nggak perlu pakai lem, Ya. tinggal tempel aja. Ah. Tapi kalau saya tak kasih lagi biar lebih kuat lagi Oh. di kardusnya, karena di bahan lapisnya stiker sendiri kan sudah ada pelekatnya mbak ya. Udah kan mbak. Wah, mudah sekali loh. Karena tadi saya katakan 124 cm, 50 cm, Nah, yang 50 cm kan ini untuk pegangan. Kadang kan kalau kita ngepres di badan tongnya saja kan sulit untuk berpegangan ini. Jadi kalau dikasih area lebih lah, jadi lebih enak kalau untuk pegangan. Nah ini udah selesai, udah gini. udah selesai. Tapi ini kan masih belum ada lemnya, belum kena lem. Nah kita lem lagi. Ini cuma ngelem aja misalnya ngangkatin kardus sama MMT-nya jadi satu. Nah ini yang dilem lagi. Kalau sehari ini bisa bikin berapa pieces mas? Dalam sehari? Oh, untuk saat ini ya karena pesannya alhamdulillah banyak mbak, kadang bisa 20, 30 sampai 40 lah. Jadi sehari bisa bikin segitu Iya, dengan 2 orang. 3 mbak, saya bantu 2 orang, 3 sama saya. Oh. Itu bikinnya sesuai pesanan atau memang udah nyetok duluan? Untuk yang bahannya saya nyetok, tapi sudah ada pesanan yang sudah masuk. Saya juga ada banyak reseller juga mbak di wilayah-wilayah kota-kota besar. Seperti? Jakarta, Surabaya, Solo sendiri sudah ada. Nah, kita tunggu kering, agak kering dulu, nanti tinggal ditempel lagi. Oh, oke. Ini itu saja selesai loh Mas. Tinggal nanti kita Potong. potong. Bukan gampang loh ini. Bisa dipraktekkan di rumah. Ya benar. Dan ini tadi dengan dibanderol harganya bisa diulang berapa mas? Kalau pakai busa 90.000, tanpa busa 70.000, 75. 75.000 bisa dibawa pulang Anda dengan harga segitu pemirsa. Terima kasih Mas Syafiq sudah memberikan waktu untuk saya Siap Mbak Junita. berbagi informasi, ngajari saya juga ini membuat kursi ini yang bisa Anda bawa pulang pemirsa dan mungkin habis ini saya bawa pulang. Oke, bisa, tidak apa-apa. Terima kasih. Iya. Saya pamit undur Ya, Mbak. diri Ya. dan maaf pemirsa kita waktunya terbatas, sayang sekali. Tetap saksikan Cangkrukan Yogyakarta episode selanjutnya. Saya Yunita Puspita pamit undur diri. Sampai jumpa.